warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tsumma amma ba'd. Ikhwah, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang kelas baca kitab Arab Gundul. Semoga kita bahas dalam setiap pertemuannya diberikan kemudahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah ana umumkan bahwa untuk hari ini kita membahas materi langsung dari modulnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini modul yang kedua dan telah di-share sebelum-sebelumnya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, untuk ini modul yang kedua ini membahas tentang al-majratu minal asma ataupun isim-isim yang dibaca jar. Tayyib, kita ulang sedikit insyaallah ya ikhwah. Ini yang pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa di saat dibilang suatu lafadz itu dibaca jar, maka dalam level kita saat ini anggap saja bahwa itu adalah kasrah. Dan suatu sebab bahwa isim itu dia majrur ataupun dibaca jar, majrur ataupun dibaca jar ataupun mungkin di kasrah huruf terakhirnya adalah karena diantaranya disebabkan adanya harful jar ataupun adanya huruf jar, ataupun dia sebagai mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaih. Nanti insyaallah masing-masing kita bahas. Ataupun dia itu ngikuti lafaz sebelumnya ataupun tabi', ataupun tabi'. Tayyib. Yang paling mudah untuk pertama kali itu adalah di saat suatu lafaz dia itu didahului oleh huruf jar. Oleh huruf jar. Artinya kalau misalnya suatu lafaz dia itu dahului oleh huruf jar, maka lafaz tersebut huruf terakhirnya dia perlu untuk dijarkan ataupun dikasrohkan. Apa di antara hurufnya? Adalah min misalnya. Adalah min. Min di saat dia mendahului misalnya mendahului kata al-masjid, maka menjadi minal masjidi. Minal masjidi. Huruf dalnya dikasrohkan. Karena kenapa? Karena ada huruf jar yang berupa min sebelumnya. Ataupun misalnya adalah ba huruf jar. Ba huruf jar. Contohnya apa? Bismillah. Bismillah. Mim dari lafaz ismi ataupun ismillah ini dikasrohkan. Kenapa? Karena ada ba huruf jar. Kemudian ada fi. Ini di modulnya semua ada ini. Walaupun contohnya mungkin nggak harus sama, tapi untuk huruf jarnya ini sudah di modulnya pula. Ini fi misalnya adalah fi sunduk. Arti sunduk apa ya ikhwah? Adalah kotak ataupun box. Fi sunduqi, huruf qaf dikasrohkan. Karena kenapa? Karena ada huruf jar yang mendahului. Fi sunduqi. Termasuk misalnya adalah lam. Bukan lam yang itu, tapi adalah lam misalnya ada al-qalamu li Zaidin.
Al-qalamu lizaidin. Naam. Al-qalamu lizaidin. Naam. Pulpen itu milik si Zaid. Ahlan. Pulpen itu milik si Zaid. Kenapa dal yang ada pada kata Zaidin dikasrohkan? Karena ada lam huruf jar yang mendahului. Termasuk diantaranya adalah ala. Ala artinya adalah di atas. Sebentar ya ikhwah, tadi ini min berarti artinya adalah dari. Kemudian ba artinya untuk lafadz ini adalah dengan. Kemudian fi sunduqi artinya adalah dalam ataupun di dalam. Kemudian lam di sini artinya adalah milki, milik. Bisa juga nanti sebagian di antara arti adalah kepada bisa ataupun ke mungkin arti yang lain. Kemudian ala di sini artinya adalah atas. Artinya adalah atas. Misalnya adalah apa ala, contohnya adalah as-sa'atu 'alal ha'id. Jam di atas dinding. As-sa'atu 'alal ha'iti. 'Alal ha'iti. Jam berada di atas dinding. Kemudian ada lagi misalnya adalah ilah. Adalah ilah. Ilah ini ke artinya. Ke. Contohnya zahabtu ila suqi. Ana pergi ke pasar. Ila suqi. Ila suqi. Tayyib. Ini adalah di antara huruf-huruf jar. Dan nanti sebagiannya ada di dalam modul-modulnya. Tayyib. Ini kalau antum perhatikan bahwa lafadz-lafadz ini yang masuk dalam kategori huruf jar, di saat dia itu mendahului suatu kalimat dan biasanya dia adalah kalimat isim ataupun kata-kata benda, maka huruf terakhir dari kata tersebut dikasrohkan. Al-masjidi, bismi, kemudian fi sunduqi, kemudian li zaidin, kemudian alal hayati, kemudian suqi dan lain sebagainya. Huruf-huruf tersebut yang berada di akhir katanya semua dikasrohkan. Karena kenapa? Karena ada huruf jar yang mendahuluinya. Dan insyaallah ya, berarti penyebab suatu lafadz itu huruf terakhirnya dikasrohkan adalah di saat huruf-huruf tersebut didahului oleh ataupun isim tersebut didahului oleh huruf jar. Tayyib. Ini adalah penyebab yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua, ini yang perlu kita ulang, format ataupun bentuk yang lainnya dari yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kemarin itu kita nggak sangkut pautkan dengan masalah format. Nggak kita sangkut pautkan dengan masalah format. Untuk hari ini kita pengen menyesuaikan dengan yang ada dalam modul-modulnya. Suatu formasi tentang masalah istilahnya adalah hubungan ketersebelahan ataupun di saat isim nakirah dia itu bersebelahan dan isim ma'rifah. Tapi sekarang kita perhatikan ya ikhwah. Kita memiliki suatu istilah baru ini, ada istilah ismun nakirah. Nakirah. Dia bersebelahan dengan ismul ma'rifah. Ismul ma'rifah. Sebentar, kita geser ini dulu. Ini isim nakirah, dia bersebelahan dengan isim ma'rifah. Ataupun istilahnya kalau dalam bahasa istilah sebagian di antara asatidz adalah nama. Singkatan nakirah, kemudian ma singkatan ma'rifah.
ada isim nakirah, kemudian diikuti oleh isim ma'rifah. Maka ini biasanya adalah format dari mudhaf sama mudhaf ilaih. Kita tetap menggunakan istilah yang asli tanpa dirubah sama sekali, karena ana nggak mau untuk memasakkan suatu istilah dalam ilmu nahwu untuk dicari padanan dalam bahasa Indonesia, karena memang tata bahasanya ada tata bahasa yang berbeda, sehingga nggak cukup mewakili. Oleh karena itu pertimbangan ana ada tetap menggunakan suatu istilah asli dalam bahasa Arab, yaitu mudhaf sama mudhaf ilaih. Sebelum kita lanjutkan ke masalah isim ma'rifah sama nakirah, kita buat contoh terlebih dahulu ya ikhwah. Misalnya di sini untuk isim nakirah itu adalah, kemarin kita sebutkan adalah miftahun. 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 Assalamualaikum. Kemudian diikuti oleh isim ma'rifah yang berupa al-baitu. Al-baitu. Miftahun dia adalah isim nakirah karena nggak ada alnya, artinya miftah adalah kunci. Kemudian al-baitu adalah rumah. Adalah rumah. Ini miftahun dia isim nakirah, kemudian al-baitu dia adalah isim ma'rifah. Mereka itu bersebelahan. Nakirah diikuti oleh isim ma'rifah. Maka bagaimana? Maka ini kemungkinan besar model-model begini itu adalah dia itu susunan dari mudhaf sama mudhaf ilaih. Mudhaf sama plus mudhaf ilaihnya. Kalau kita anggap bahwa kedua lafadz ini adalah mudhaf sama mudhaf ilaih, maka kita perlu perhatikan aturan-aturannya. Apa itu aturannya? Kalau itu dia adalah mudhaf, maka nanti mudhaf dia tergantung apa? Tergantung kedudukan dia itu sendiri dalam suatu lafadz. Kalau itu adalah merupakan suatu ketergantungan pada suatu kedudukan, maka bisa nanti suatu saat dia akan dibaca dhammah, ataupun suatu saat dia dibaca fathah, suatu saat dia dibaca kasrah, tergantung kedudukan lafadz itu sendiri. Tayyib. Yang ingin kita garis bawahi di sini ini adalah tentang mudhaf ilaihnya. Untuk mudhaf ilaih dia senantiasa dalam keadaan jar, senantiasa dikasrohkan. Berarti bagaimana? Berarti kata al-bait dia akan kita baca al-baiti. Dia akan dibaca al-baiti. Di saat dia itu sebagai suatu mudhaf ilaih. Kita perhatikan dulu. Al-baiti. Al-baiti. Kemudian untuk yang mudhafnya bagaimana? Untuk mudhafnya tanwinnya kita hilangkan. Hilangkan. Berarti miftahul baiti. Ini adalah susunan dari mudhaf sama mudhaf ilaih. Miftahu dia mudhaf, kemudian al-baiti dia mudhaf ilaih. Untuk dhammah kepada kata miftahu, apakah nanti boleh dibaca fathah, boleh dibaca nasab, boleh dibaca kasrah, tergantung posisi dia dalam suatu susunan. Cuman untuk al-bait dia senantiasa di saat dia menjadi suatu mudhaf ilaih, maka dia perlu untuk dibaca jar, jar. Tayyib. Kita ulang ya ikhwah. Berarti kalau ada isim nakirah dia itu diikuti oleh isim ma'rifah, maka kemungkinan besar dia ini adalah susunan dari mudhaf sama mudhaf ilaih. Contoh lain apa? Adalah bismillahi. Lafaz bismillahi. Perhatikan ya ikhwah. Ini contoh yang lainnya. Tadi ini adalah contoh pertama. Susunan dari mudhaf ilaih. Yang kedua adalah bismillahi. Bismillahi. Kita perhatikan di sini nih. Ini ada 3 kata pembentuk ataupun penyusun dari kata bismillahi. Yang pertama adalah ba.
Ba-nya sendiri, kemudian ismun sendiri, kemudian lafzul jalalah yang berupa Allah itu sendiri-sendiri. Berarti ada 3 kata. Tayyib. Saat ditanya misalnya kalau adanya lafaz cuman ismun saja. Misalnya cuman ismun sebentar kita bisa ya kawan. Tadi yang pertama adalah ba. Kemudian ditambah dengan kata ismun. Ismun artinya adalah nama. Kemudian plus lafzul jalalah yaitu Allah ini. Allah, Allahu. Tayyib. Ini di saat misalnya kata atau huruf ba ini disambung dengan ismun, maka nanti adalah kita bilang bismin. 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 Kenapa kok dikasrokan itu lafaz ismun? Kenapa dikasrokan? Karena ada ba huruf jar, berarti pembicaraannya adalah sebagaimana yang ba huruf jar yang ada di poin pertama tadi itu. Ba huruf jar mendahului suatu kata, maka kata tersebut dikasrokan huruf terakhirnya. Berarti penyebab kata ismun dia itu dibaca kasroh adalah sebab adanya huruf jar ini. Yang berupa apa? Yang berupa ba. Berarti dari kata ba kemudian ismun menjadi bismin. Jelas ya? Untuk masa pembuangan hamzahnya, mana alifnya, mana hamzah wasalnya, itu sebagian di antara lafaz, sebagian di antara ejaan itu dibuang. Untuk baca-bacaan bismillah beda dengan yang ada dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dalam surat Al-Alaq. Di situ masih tetap kata Iqra bismi, masih ada alif, masih ada hamzah wasalnya. Baik. Terlepas dari masalah pembahasan tersebut, ada pembahasan tersendiri. Untuk ejaan bismillahirrahmanirrahim, hamzahnya dihilangkan sehingga menjadi bismillah. Tayyib ataupun bismin dulu nih. Bismin. Ini kita pengen bahas antara lafaz bismin dengan lafzul jalalah Allahu. Tayyib. Ismin sendiri, kemudian lafzul jalalah sendiri. Kata ismun ini dia adalah isim nakirah karena nggak ada alnya. Berarti dia isim nakirah. Isim nakirah bersebelahan dengan isim ma'rifah. Mana isim ma'rifah? Lafzul jalalah, lafaz Allah ini lafzul jalalah. Berarti bagaimana isim nakirah dia bersebelahan dengan isim ma'rifah? Maka bagaimana tarinya? Maka lafaz yang kedua yang menjadi suatu isim ma'rifah tersebut dia adalah berkedudukan sebagai suatu mudhafun ilaih. Kalau mudhaf ilaih maka hukumnya perlu dibaca jar. Sehingga dari lafaz bismin Allah kemudian lafaz Allahinya, lafaz jalalahnya dibaca jar. Tapi kita perhatikan, kita rubah dulu ke Allahi. Terus yang ismin bagaimana ada tanwinnya? Tanwinnya kita hilangkan, kita sisakan cukup harokat kasrohnya saja. Sehingga dari bismin Allahu menjadi bismillahi. Saat ditanya itu kenapa lafzul jalalah kok dikasrohkan? Haknya kenapa dikasrohkan? Karena dia berkedudukan sebagai suatu mudhafun ilaih. Dan hukum dari mudhaf ilaih itu adalah dibaca jar. Jelas mudah insyaallah ya. Tayyib. Sampai dalam poin ini ya ikhwah. Sebelum kita bahas ke isim ma'rifah, isim nakirah, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Barangkali ada poin yang belum dipaham, silakan. Berarti kalau Allah itu bukan tawabi ya, kalau mudhaf itu ya. Iya, dia berarti sebagai suatu mudhaf. Dia menjadi suatu mudhaf. Afan mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih. Dari ismi gitu ya, Pak. Iya, berarti ismi dia mudhaf. Ya. Kemudian lafzul jalalah Allahi dia sebagai mudhafun ilaih. Naam. Jelas? Kalau tadi apa namanya? Tabi ya, Pak. Naam, tabi. Itu kan berarti mengikuti ya. Iya, itu nanti. Iya. Iya. Kalau ditambahin dari tabiin, ini dari mana datang Ustaz? Kan Itu pembahasannya bukan ke arah sana. bukan ya. Iya. Ke tabi'in. Iya, tabiin. Dari mana asalnya? Kan kan Itu nanti mudhaf ilaih di saat berupa bentuk jamak. Tabi'ina, tabi'ut tabi'ina. Orang yang ikuti para tabi'in. Itu lain bahasa nanti. Allah yubarifik.
Ada yang lain ya ikhwah? Nah, Tadi itu kalimat yang diawali huruf jar kan, misalnya tadi li Zaidin, bismin. nah. Itu ditanwin kalau di nakir Ustaz. Oh gimana Ustaz? Bismin, Zaidin Ustaz. Kalau nggak ada alnya. Enggak ada alih Ustaz. Iya, untuk nama orang nggak ada alnya kecuali nanti maksudnya ini al ma'rifah ya, ini lain bahasan. Taib. Untuk nama orang pada umumnya dia itu boleh ditanwin. Boleh ditanwin. Misalnya li Amrin, li Khalidin, li Zaidin, li Muhammadin. Tetapi untuk selain nama orang ini kalau nanti misalnya nggak ada alnya ditanwin. Di saat ada alnya tanpa disertai dengan tanwin. Misalnya asy-syajarah menjadi fis syajarati ataupun ala syajarati. Tapi di saat tidak ada alnya maka ala syajaratin. Jelas ya? Pada umumnya begini ikhwah. Kalau ada suatu kata benda ataupun kalimat isim nggak ada alnya maka tanwin. Di saat alnya ada maka tanwin ditiadakan. Jelas? Nah. Selain yang lain? Kok nama orang itu nakir kan? Kayak apa? Ma'rifah. Naam. Ma'rifah. Ada nanti nama orang walaupun dia nama orang cuma ada alnya. Dan ini pembahasan nanti di alfiyah. Ini nanti al-lamhil asli. Bukan al-ma'rifah. Karena sebelum ada alnya dia sudah ma'rifah. Ini belum bahasan kita. Itu dalam bahasan nanti nakirah wal ma'rifah ada pembahasan. Nah, ada pertanyaan lain jelas? Insyaallah. Baik. Misalnya Al-Abbas ini bukan al-ma'rifah ini. Karena sebelum ada alnya dia sudah ma'rifah. Jelas? Kira-kira kalau ditambah tarwin itu bukan karena dia ma'rifah, bukan karena dia nakirah. Bukan karena dia nakirah. Karena memang Nah, asalnya dia isim, kalimat isim bisa menerima tanwin pada umumnya, kecuali yang ghair munsharif nanti. Nah, ada yang lain silakan. Nah, silakan. macam-macam isim ma'rifah. Iya. Iya, nanti ini ada pembahasan insyaallah. Iya. Ya, yang untuk yang poin tentang masalah mudhaf ilaih secara umumnya sudah. Iya, ana ulang ya. Untuk mudhaf dia kondisional. Harokatnya terakhirnya. Maksudnya adalah misalnya lafaz miftahun tadi miftahu. Bisa miftaha, miftahi, miftahu. Miftaha, miftahu. Tergantung kedudukan dia dalam suatu kalimat. Termasuk ismillah ini. Kenapa dikasrokan? Karena dia ada huruf jar sebelumnya. Tetapi ada sebagian di antara nanti keadaan yang mungkin ismullahi ismunya didomahkan. Ismallah misalkan adalah ismullahil a'zam. Nama Allah itu adalah agung. Ataupun misalnya adalah qara'tu ismallah, ana membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti isma dibaca fathah. Berarti untuk mudhaf dia kondisional. Bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Tergantung apa? Kedudukan dalam suatu susunan. Tetapi untuk lafzul jalalah senantiasa untuk mudhaf ilaih senantiasa dia itu dikasrohkan ataupun dijarkan. Jelas poin tersebut ya secara umumnya. Kalau nggak ada yang lain kita bahas isim ma'rifah nakirah. Nggak ada yang lain? Kalau dihapus belum pada musana itu maksudnya apa ya? Yang apa? Dihapus belum pada musana. Itu belum waktunya. Terlalu jauh nanti. Terlalu jauh nanti. Jadi isim semua nun tanda i'rab semua dihapuskan di saat menjadi mudhaf. Nah, itu terlalu jauh nanti. Ini Nah. agak lebih lucu Ustaz. Iya. Kan tuh bismin dengan ketemu lafzul jalalah. Nah. Kan kalau dibaca secara tadi kan bismillahi gitu. Nah. Iya, jadi gimana Ustaz? Iya. Jadi ada nun tanwin gitu. Perhatikan ini pembahasan beda dengan misalnya adanil ula ataupun qul huwallahu ahadunillahus samad. Beda pembahasan. Beda pembahasan ini mau dibahas ataukah tidak? Mungkin permukaannya aja ya. Tayyib. Ahlaka adanil ula. Ini terlalu dalam nanti akal. Iya. Ataupun misalnya qul huwallahu ahadunillahus samad. Kadang Iman kan baca gitu Ustaz. Iya. Ini nunnya nun tanwin nanti dia. Ini udah pernah kita bahas Udah. dalam daurah. Oh, iya, daurah pernah kita bahas.
Nunnya nun tanwin, bukan nun iwad, bukan nun wiqayah. Nunnya adalah nun tanwin. Pernah kita sebutkan dalil-dalilnya yang disebut para ulama pula. Untuk begini enggak disebut nun wiqayah, salah kaprahnya orang Indonesia. Enggak ada nun wiqayah dalam bahasa Arab model-model begini. Dan para ulama qiraat atau ulama bahasa Arab mengatakan nunnya adalah nun tanwin. Ini belum bahasan kita ya. Jelas ya? Baik, kita hapuskan aja nih. Silakan yang lain. Ada yang lain? Enggak ada? Baik. Kita antum mau nanya? Tadi ada di harfu yang bagian harfu jar yang atas itu kayaknya ada di left. Yang mana? Huruf jar? Itu ada lamu Iya, lam. itu dipakai gimana tuh? Itu al-qalamu li Zaidin. Oh, di Iya, li Zaidinnya. Nah, mestinya al-qalamunya enggak perlu anda tuliskan, as-saatunya enggak perlu tuliskan, cuma ada tadi ini kelupaan. Mestinya cuma potongannya aja. Cuma intinya di situ adalah li Zaidinnya. Kemudian adalah haiti, kemudian suqi itu yang di poin berikutnya. Jelas insyaallah. Jelas ya, alhamdulillah. Jelas mudah ya insyaallah ya. Tayyib. Alhamdulillah, Allah barik. Anak kayak pernah lihat antum di mana ya? Allah alam. Allah barik. Bismillah. Ini jelas insyaallah ya ikhwah. Tayyib. Sekarang kita pengen bahas tentang masalah isim ma'rifah, isim nakirah. Ustaz, tadi antum bilang bahwa ini kalau isim ma'rifah ataupun isim nakirah dia bersebelahan isim ma'rifah. Maka nanti isim nakirah tersebut, isim ma'rifah tersebut dia sebagai suatu mudhaf ilaih yang perlu hukumnya untuk dibaca jar. Sehingga perlu untuk diketahui mana itu isim nakirah, mana itu isim ma'rifah. Berhubung terlalu banyak isim nakirah sehingga nggak mungkin nanti kita hafalkan semua isim nakirah itu apa saja. Sehingga para ulama mereka memberikan suatu batasan isim ma'rifah semua diketahui, baru kemudian selain itu dibilang isim nakirah. Sehingga bagaimana yang sering kita sampaikan ya ikhwah adalah ada sebagian dan syair ataupun bait. Para ulama mereka mengatakan bahwa innal ma'arifa sab'atun fiha saul. Innal ma'arifa ini perlu untuk dihafalkan ya ikhwah. Innal ma'arif sangat bermanfaat untuk antum. Innal ma'arifa sab'atun. Dan ini sering kita berikan di saat membahas masalah hal ini. Innal ma'arifa. Ada air pun unda. Innal ma'arifa sab'atun. Fiha saul. Ini di modulnya ada? Enggak ada? Baik. Innal ma'arifa sab'atun fiha saul. Ini ada set dalam level ini isim ma'rifat sebagai berikut sama orang isim yang diberi. Yang ini bait ini ada? Enggak ada. Tayyib, ana berikan insyaallah. Innal ma'arifa sab'atun fiha saul. Ana salihun. Ana salihun. Kemudian za, kemudian ma, al-fata, kemudian ibni, ya rajul. Ana salihun. Dha mal fata tabni ya rajul. Ana salihun dha mal fata bni ya rajul. Sungguhnya innal ma'arifah, sungguh isim ma'rifah sab'atun itu ada 7. Fiha dalamnya sahul mudah. Jadi isim ma'rifah itu ada 7, semua mudah ini. Apa itu semua yang terkumpul dalam ana salihun dha mal fata bni ya rajul. Ana salihun dzamal fatam ya. Sebentar. Kita pindahin di halaman berikutnya ya ikhwah. Ini sudah mepet nih. Sebentar. Kita pindah di halaman berikutnya. Nah. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahul. Ana salihun dzamal fatam ya rajul. Jadi isim ma'rifah itu semua ada 7 ini doang. Ada 7 macam. Setiap poin yang ada dalam hal ini ataupun dalam bait setengah bait yang kedua ini mewakili semua isim ma'rifah. Berarti selain 7 poin nanti ini
ataupun yang diwakilinya, semua masuk dalam kategori isim nakirah. Ini semua ada berapa? 7. Ada 7. Ana salihun dzamal fatabni ya rajul. Baik. Ini untuk lafaz ana, dia mewakili isim dhamir. Ana. Berarti semua isim dhamir adalah ma'rifah. Ataupun kata ganti semua adalah ma'rifah. Misalnya ana, anta, antum, anti, antuma, antunna dan yang lain sebagainya, semua adalah isim ma'rifah. Sehingga saat ditanya itu hum, apakah dia nakirah, apakah dia ma'rifah, maka dibilang dia adalah ma'rifah. Kemudian ana, ini yang pertama ini. Yang kedua adalah salih, ini nama orang, berarti dia adalah isim alam. Salih, dia ismul alam. Berarti semua nama orang kategorinya ma'rifah. Fa'del, Mulyadi, Zaid, Umar, Bima ataupun yang lain sebagainya, semua adalah isim alam dan semua pasti ma'rifah. Jelas? Tayyib. Sedangkan yang ketiga za ini dia adalah ismul isyarah. Aywa. Ini za dia mewakili isim isyarah ataupun kata tunjuk. Zaru artinya apa ya, Saudara? Zar. Za sebagaimana hadza. Oh ini gitu ya? Iya. Za sebagaimana hadza, cuma ada hak tambihnya aja. Perhatikan ya ikhwah, ini ma'rifah artinya mengetahui, ini pengetahuan. Semakin sesuatu itu diketahui, maka kema'rifatannya semakin banyak. Jelas ya? Tayyib. Misalnya ana, di saat ana bilang ana tahu diri ana? Tahu nggak? Ma'rifah berarti. Di saat ana bilang antum akhi, ana mengetahui antum? Tahu, berarti adalah ma'rifah. Termasuk soleh ini. Misalnya ada laki-laki buahnya. Kemudian ana mengenal berapa orang? Ada Saleh, ada Umar, ada Zaid. Di saat ana bilang Saleh, berarti ana tahu siapa Saleh tersebut. Jelas insyaallah ya. Karena minimal ana tahu namanya. Berarti dia adalah ma'rifah. Kemudian za, ana bilang hadza qalam. Ana bilang hadza qalam, ini pulpen. Berarti ana mengetahui pulpen ini enggak? Mengetahui berarti ma'rifah. Jelas? Kemudian ma, ini ma dia mewakili isim mausul. Nanti pembahasan isim mausul ada tersendiri nanti insyaallah berkaitan tentang masalah silah. Belum kita bahas. Ma dia adalah mewakili ismul mausul. Berarti semua isim mausul, baik alladzi, allati, alladzina, semua isim mausul adalah ma'rifah. Ismul mausul. Nah, kemudian ada al-fata. Ini lafaz yang ada alnya, isim yang ada alnya. Ini kalau istilahnya adalah al-fata ini al-muhalla bi al. Lafaz yang ada alnya. Sebentar. Al-fata. Ini namanya ismul muhalla isim yang ada ataupun yang dimasuki al-muhalla bi al. Al-muhalla bi al. Isim yang ada alnya. Kalau misalnya syajaratun artinya adalah pohon, berarti masih nakirah. Tetapi di saat bilang asy-syajarah berarti sudah ma'rifah. Penggunanya bagaimana? Kalau misalnya Anda bilang begini, ishtara syajaratan. Ana membeli sebuah pohon. Membeli sebuah pohon. Kemudian setelah ana nyebut syajarah berarti dia adalah nakirah. Tetapi saat ana bilang asy-syajaratu zara'tuha. Pohon tersebut ana telah menanamnya. Sudah ada penyebutan tersebut dalam bahasa Indonesia. Berarti sudah ma'rifah sedikit. Walaupun toh masih belum jelas ini pohonnya pohon apa. Jelas insyaallah ya. Kemudian di waktu yang lain ana ngobrol-ngobrol dengan sahabat ana, mungkin pohonnya ini adalah pohon kelapa. Misalnya, ana ngobrol tentang masalah pohon kelapa. Dan teman ini sudah paham yang ana maksudkan adalah pohon kelapa ini. Kemudian ana bilang di lain kesempatan, asy-syajaratu matat.
Inilah pohon tersebut mati. Yang dimaksudkan asyajarah ini adalah bukan pohon lain, tapi adalah pohon kelapa. Berarti penggunaan penyebutan al di sana adalah menunjukkan bahwa lafaz yang ada alnya ini sudah ma'rifah. Jelas ya? Walaupun secara artinya sama-sama pohon, cuma yang dimaksudkan sudah mulai menyempit. Jelas ya? Tayyib. Berarti isim yang ada alnya adalah isim ma'rifah. Ini secara umumnya. Kemudian ibni ini lafaz yang dimudhafkan pada salah satu di antara isim ma'rifah. Ibni ini kalau diarabkan adalah al-mudhaf ila ihdal ma'arif. Al-mudhaf yaitu lafaz al-mudhaf ila ihdal ma'arif. Sebentar. Ini al-mudhaf ila ihdal ma'arif. Sebentar, ini yang ada alnya, yang ada al. Yang ada al. Kemudian al-mudhaf ila ihdal ma'arif berarti yang dimudhafkan pada salah satu isim ma'rifah. Yang dimudhafkan pada salah satu isim ma'rifah. Nah, ini lafaz ibnun. Kalau lafaz ibni kan dua lafaz nih. Ibnun sama ya mutakallim. Ibnun kira-kira dia ma'rifah atau nakirah? Fadhil. Nakirah. Kemudian ya mutakallim yaitu kepemilikan orang pertama tunggal. Berarti adalah dhamir. Kalau dhamir maka masuk apa dalam kategori? Isim ma'rifah. Di saat isim nakirah dia itu dimudhafkan pada isim ma'rifah, maka ketularan ma'rifah. Karena ulang, isim nakirah yang dimudhafkan pada isim ma'rifah, maka ketularan ma'rifah. Kalau Anda bilang begini, pembantu ataupun mungkin khadim, maka dia adalah nakirah. Tetapi saat Anda bilang pembantu kepala desa, sudah mulai ngerucut nih. Pembantu Pak Del, berarti sudah ngerucut. Karena kenapa? Pak Del dia adalah isim ma'rifah. Jelas salah ya ikhwah. Atau misalnya bilang pulpen, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Tetapi kalau orang bilang pulpenku, sudah ngerucut, sudah ma'rifah. Pulpen si Zaid sudah ngerucut. Jelas? Berarti di saat ada suatu isim nakirah dia dimudhafkan pada isim ma'rifah, maka menjadi ma'rifah pula, ketularan ma'rifah. Jelas ya ikhwah? Ini kan masalah bersebelahan ini. Sebagaimana orang-orang yang mungkin dia banyak bergaul dan orang yang buruk akhlaknya akan ke bawah sifat buruk-buruknya. Nakirah dia bersebelahan dengan ma'rifah akan ke bawah kema'rifahannya. Sehingga ini bisa kita ambil suatu ibrah, perbanyak bergaul dan orang-orang soleh. Semoga kita termasuk di antara orang-orang soleh tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena memang sangat berpengaruh. Suatu negara di saat dia bersebelahan dengan negara yang lainnya, susah untuk dibedakan ini aslinya rendang dari Indonesia atau dari Malaysia ini. Batik dari Indonesia atau dari Malaysia ini. Gak bisa untuk diklaim dari Malaysia atau dari Indonesia. Karena mungkin bahan-bahannya kita aslinya sama. Jelas insyaallah ya ikhwah. Tayyib. Karena kenapa? Karena bersebelahan ini susah untuk dipisah. Jelas ya? Terlepas dari masalah ente nasionalis atau enggak. Jelas? Tayyib. Kita perhatikan ibni ini tersusun dari dua kata. Kata ibnun sama ya mutakallim. Tayyib berarti ini kata ibnun dimudhafkan pada ya mutakallim. Maka kata ibni dia adalah ma'rifah. Tayyib. Kemudian yang terakhir ini isim ma'rifah yang terakhir adalah ini ya rajul
Ya rojul berarti dia mewakili munada. Naam. Munada. Ataupun nama yang dipanggil. Nama yang dipanggil. Terlepas yang dipanggil ini adalah nama benda, ataukah yang dipanggil ini adalah nama binatang atau binatang, ataukah yang dipanggil ini adalah hati sendiri, ataukah yang dipanggil itu adalah nama manusia. Maka di saat sudah ada ya, maka ma'rifah. Karena kenapa? Kalau misalnya bilang begini, mas bro, anak lihat orangnya enggak? Anak lihat orangnya enggak? Ngelihat orangnya, berarti ma'rifah. Ahyudis, anak lihat Ahyudis ya? Berarti ma'rifah. Berarti orang sudah kita ketahui. Termasuk kalau misalnya antum ngomong sama ini ada ngomong sama kucingnya. Kucingnya dilihat enggak dia? Dilihat, berarti sudah ma'rifah karena sudah dipanggil. Sudah dipanggil. Jalan selaiha. Tayyib. Kalau antum baca mungkin puisi Wahai Angin Malam. Kadang-kadang dengar Wahai Angin Malam. Berarti dia merasakan sesuatu yang mungkin menerpa dia. Jelas ya? Berarti nama yang dipanggil apapun itu adanya, maka dia ma'rifah. Afwan, baterainya mau habis nih. Jelas ya ikhwah? Berarti isim ma'rifah ini hanya 7 macam ini. Kalau ada isim lain, berarti nanti masuk dalam kategori nakirah. Jelas ya ikhwah? Tayyib. Sekarang kita perhatikan. Kita kembali pembahasan. Tayyib. Tadi itu teorinya adalah kalau ada isim nakirah, dia bersebelahan dengan ma'rifah. Maka itu adalah susunan dari mudhaf sama mudhaf ilaih. Dan susunan begitu nanti sering akan muncul. Dan sangat mudah deteksi. Kita kenali dulu isim ma'rifah itu apa. Kemudian kalau ada isim ma'rifah tersebut sebelumnya berupa isim lagi, sebelumnya ya, maka itu kemungkinan besar adalah susunan dari mudhaf sama mudhaf ilaih. Tinggal nanti kalau itu adalah susunan mudhaf ilaih, maka huruf lafaz yang kedua tinggal antum baca jar. Setelah antum baca jar, tinggal mikir mudhafnya dia sebagai apa. Bisa terima ya ikhwah? Mudah ya? Mudhafnya apa gimana maksudnya? Kedudukan dia sebagai apa? Kalau mudhaf ilaih udah jelas baca jar. Iya. Untuk mudhafnya tinggal nanti kita mikir dia sebagai apa. Tinggal kita lihat nanti keadaannya. Betul. Jelas? Nah. Ada yang lain ya ikhwah? Silahkan. Berarti untuk poin sebentar. Untuk poin pembahasan isim nakirah yang dimudhafkan pada isim ma'rifah. Di antara 7 ini poin keberapa ya ikhwah? Di antara 7 ini. Pembahasan tentang isim nakirah yang bersebelahan dengan isim ma'rifah. Kira-kira yang sangat dekat dengan pembahasan kita saat ini yang poin keberapa? Di antara 7 ini. Poin keberapa? Yang ke-6. Nah, yang lafaz ibni ini. Ibnun dia nakirah bersebelahan dengan ma'rifah. Jelas ya? Berarti untuk ya mutakalimnya dia aslinya sebagai suatu mudhafun ilaih. Jelas? Tayyib. Yang al-fatah dia dari segi ma'rifah aja. Ada yang lain? Coba sekarang kita perhatikan ya. Kita praktikkan lagi nih. Ustaz, ini Nah. kan artinya anak saya ya. Anak saya, nah. Anak saya, anak orang lain juga enggak? Berarti sudah ma'rifah nih. Anak saya, bukan anak orang lain. Jelas ya? Coba, tayyib. Sekarang misalnya anaknya ke antum ya ikhwah. Ini kata baitun. Ini ma'rifah atau kan nakirah? Ini bukan baitun nama orang ya. Kadang-kadang nama ini kemudian dibuat nama orang nih. Anda nggak bilang ke arah sana. Mas Bait, lain. Ada orang misalnya namanya baitun. Ini kita nggak membuat kata baitun sebagai nama-nama orang. Tapi adalah kata bahasa Arab pada umumnya. Baitun ini ma'rifah atau nakirah? Karena nggak ada alif lamnya. Tayyib. Kalau misalnya ini baitun artinya adalah suatu rumah, maka masih bersifat umum. Kalau misalnya Anda mau bilang rumahnya Khalid. Baitun sama Khalidun. Kita sebutkan. Tayyib. Khalidun ini nama orang. Dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Karena adalah dia isim alam ataupun isim ma'rifah. Tayyib. Kalau misalnya mau bilang rumahnya ataupun rumah si Khalid, maka tinggal nanti berarti kata Khalid antum jadikan dia sebagai mudhaf ilaih
tinggal dibaca khalidin. Nah, terus yang bait bagaimana? Tinggal nanti misalnya dia ana bilang zurtu baita khalidin. Misalnya bilang zurtu, nah mengunjungi, ziarah, mengunjungi. Zurtu bait. Perhatikan, tadi awal baitun nih. Berhubung nanti dia menjadi suatu objek ataupun maf'ul bihi, maka perlu untuk dibaca fathah. Dibaca fathah. Tanwinnya dikemanakan? Tanwinnya kita hilangkan. Karena kenapa? Karena kata bait dia sebagai mudhaf dan mudhaf sangat pantang kalau ditanwinkan. Jelas? Sehingga kita bilang zurtu baita Khalidin. Bukan baitun Khalidin, tapi adalah baita Khalidin. Begitupun kalau misalnya Anda bilang begini, rumah Khalid besar. Tanya perhatikan, ini kata bait, nggak mungkin tanwinnya kita tetapkan karena dia sebagai mudhaf, nggak mungkin tetapkan. Yang Khalidin tetap dikasrohkan. Terus berhubung ini kata bait, dia berada di awal kata, tinggal antum dhammahkan saja tanpa disertai dengan tanwin. Nanti teorinya bahwa setiap antum mendapatkan suatu kalimat isim, dia berada di awal kata, antum rafa'kan saja, dhammahkan saja. Sehingga baitu Khalidin dia sebagai apa? Nanti ada pembahasan masalah mubtada. Pasangannya adalah khabar pada kata kabirun ini. Kabirun, baitu Khalidin kabirun. Baik. Paham ya ikhwah? Berarti untuk mudhaf dia bisa mungkin dikasrohkan di saat misal sebagai dijarkan oleh huruf jar, ataupun dia itu bisa juga difathahkan di saat memang dia sebagai suatu maf'ul bihi misalnya, ataupun mungkin dia itu didomahkan karena mungkin kadang-kadang dia sebagai suatu mubtada. Nanti ada pembahasannya. Intinya bahwa kalau ada suatu isim nakirah, dia bersebelahan dengan isim ma'rifah. Itu kemungkinan besar adalah susunan mudhaf sama mudhafun ilaih. Ada pertanyaannya ikhwah sebelum kita latihan insyaallah. Nanti carikan latihannya. Itu apa untuk Khalidin Ustaz? 6. Kenapa jadi Khalidin? Khalidin? Apa sebelumnya dia Khalidin kan? Iya, tadi sebagai mudhaf ilaih berarti. Oh berarti mudhaf ilaih itu secara tidak langsung diperbolehkan dia apa tanwin. Iya. Kalau mudhaf ilaih enggak ada alnya wajib tanwinkan. Kalau ada alnya enggak boleh ditanwinkan. Kayak misalnya ana bilang miftahul baiti. Miftahul baiti. Enggak boleh miftahul baitin. Tadi berarti berkaitan tentang masalah tata bahasa, kalau ada al enggak boleh tanwin. Kalau ada tanwin enggak boleh ada al. Jelas insyaallah. Kalau misalnya suatu lafaz dia itu enggak ada alnya. Dia sebagai mudhaf ilaih, maka boleh untuk ditanwinkan. Jelas ya? Berarti mudhaf ilaih enggak harus dihilangkan tanwinnya. Tergantung kondisi-kondisinya. Tetapi untuk mudhaf enggak boleh ada tanwinnya. Nah ulang, mudhaf enggak boleh ada tanwinnya. Tetapi untuk mudhaf ilaih dimungkinkan ada tanwin, dimungkinkan tidak ada tanwinnya. Tergantung nanti dia kemakrifan ataupun kenakirohannya saja. Jelas ya ikhwah? Silakan carikan latihan sekarang. Nah, Ketentuan mudhaf ilaih yang apa ditanwinkan itu ketentuannya apa? Kan di sini asal nggak ada alnya. apakah enggak maksudnya konteks kalimat itu nama atau apa saja? Iya, itu bebas nanti. Misalnya suatu nama ataupun suatu lafaz ataupun suatu kalimat isim dimungkinkan untuk apa? Untuk menjadi suatu mudhaf ilaih, maka boleh tanwin, boleh nggak tanwin. Tergantung nanti ada alnya atau nggak ada alnya. Jelas insyaallah ya. Terlepas dari masalah apakah dia isim ghairu munsharif atau tidak. Jelas? Tapi yang jelas tidak ada suatu larangan sama sekali bagi mudhaf ilaih untuk bertanwin. Ini secara umumnya. Jelas insyaallah? Allahu a'lam. Silakan yang lain ya ikhwah. Ana carikan latihannya. Kita ambilkan dari Al-Qur'an karena pertimbangannya kemarin adalah semoga di antara bagian
ataupun waktu yang kita gunakan ada poin yaitu membahas ayat Al-Qur'an. Semoga termasuk di antara orang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an serta mengajarkannya. Semoga Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua termasuk dalam kategori tersebut insyaallah ya rabbal alamin. Sehingga kita prioritas untuk latihan itu kita ambilkan dari ayat Al-Qur'an. Walaupun nanti kadang-kadang kita oplos dengan hadis ataupun dengan perkataan para ulama insyaallah. Sebentar, ini surat Al-Maidah. Oh iya ikhwah yang haus ada air. Halal insyaallah bagi antum-antum. Berarti ilmunya kalau seandainya ada alif lam nggak boleh ditanwin ya saja. Nggak boleh tanwin. Tapi kalau ada alif lam bisa ditanwin bisa tidak ya saya. Iya sahih. Nah, Terjemah kan kemungkinan ini kalau kita lihat apa di kitab yang tidak ada sama kata nah, saja dinaatkan dari mausuf tadi. nah. Sifat mausuf. Gimana? Secara terjemah itu membedakan antara sifat dengan apa? Idhofah itu yang tadi sifat itu mudhofun ilaihi tidak ada alif lam itu. Baik. Nanti kita lihat redaksi yang dipakai. Kita lihat redaksi yang dipakai. Redaksi yang dipakai di sini adalah kalau misalnya lafadznya model-modelnya itu adalah seperti kata alimun, berarti yang alim. Maka dia adalah merupakan suatu sifat. Di saat kata alimun ini dia berada datang pada lafadz yang kedua, maka dia bukan mudhaf ilaih. Ini tetap bahasa pada umumnya. Misalnya Anda bilang Zaidun alimun, enggak boleh Zaidu alimin. Tapi adalah Zaidun alimun. Karena kenapa? Karena lafaz yang kedua itu berupa suatu sifat. Sebentar. Zaidun alimun, Zaidun bukan sebagai suatu sifat. Lafaznya sifat, cuman dia sebagai khabarnya. Iya. Kalau nanti mungkin sifat nanti begini, harus disocokkan dengan sisi ma'rifah mana kirahnya. Misalnya Zaidun al-alimu. Zaidun al-alimu. Yang jelas? Nah. Nanti pembahasan tentang tawabi' yang ketiga nanti ada pembahasan insyaallah mungkin pekan depan. Hari ini cukup. Nah, silakan ya ikhwah. Kok malah ini yang kopi sebentar bukan ini. Yang bawahnya sebentar. Ayat yang ke-10 ya ikhwah. Ayat yang ke-10 sebentar. Ana kopikan dulu. Nah. Ini ayat yang ke-10, silakan ya ikhwah. Silakan perintahnya masih sama. Deteksi mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Dan sebutkan kalau saya bilang isim, mana letak tanda isimnya. Kalau fi'il, mana letak tandanya. Kemudian termasuk yang sudah kita bahas adalah kalau misalnya ada suatu lafadz yang dijarkan, sebutkan penyebabnya apa. Berarti hanya sebatas pembahasan itu saja ya ikhwah. Karena memang baru sampai itu kita bahasannya. Ana kasih waktu sekitar 10 menit ya ikhwah insyaallah. Nah, ini 5 menit sebentar, 10 menit. Nah, silakan ya ikhwah. 10 menit dari sekarang.
Ustaz. Naam. Tadi Ustaz ngomong itu Ustaz apa? Apa? Sajaroti ya Ustaz. Syajaroti. Iya, sajaroti yang pohon itu. Naam. Berarti sejarah dari sana arti kata Ustaz ya. Allah mungkin mungkin aja sejarah tentang masalah asal usul cocok kali cocok. Bisa aja Saya Allah apa alam. namanya? Saya lihat Sejarah. itu di Kemungkinan ya, jadi diusul-usul kronologi dari zaman dahulu, diurut dari bagian akar sampai ke atasnya, mungkin aja. nggak saya soalnya gimana Bisa. Ustaz ya? Saya lihat di Baina Yadek, lihat itu Baina Yadek. Jadi sajarah Rasulullah. Jadi dibikin gambar gitu Ustaz, gambar pohon gitu. Oh, itu tentang masalah ini, Jadi makanya saya bilang, ini Ustaz, masalah musyajarah, tentang masalah diagram ataupun mungkin Iya. apa iya. Itunya pohon. Silsilahnya. Nah, Nah, itu pohon. Terima kasih bilang sejarahnya mungkin gara-gara dari mungkin agak serupa sejarah kan. Nabi. Nah. Pohon. Mungkin. Pengadopsian bahasa. Pengadopsian. Nah, adopsi bahasa. Wih, ganteng. Udah mandi. Ganteng dia. Masya Allah, udah mandi. Ada rapi. Hmm? Cum. Alhamdulillah. Isi musyawarah itu isinya apa sih Ustaz? Apanya? Isi musyawarah ada hadirin. Iya itu. Dan teman-temannya tilka, zalika, haula. Nah, ulaika. Sebentar. Nah, Kalau mudah-mudahan nilai itu bisa jamak juga mas. bisa jamak. Nah, nanti yang jamak dia kalau misalnya jamak mudzakkar salim ada tanda sendiri, tapi bisa menjadi suatu mudhaf ilaih. Begitupun jamak bisa menjadi suatu mudhaf. Misalnya Nabi bilang orang-orang muslimnya Indonesia, maka bilangnya muslimu Indonesia. Asalnya muslimuna Indonesia. Yang dijelasin itu mudah ilainya atau bisa mudah ilaih, bisa mudah Tergantung lafadz apa yang mau dijamakkan tersebut. Dua-duanya bisa, tergantung nanti kondisinya. Jelas?
Nah, kayak misalnya auladu Zaid, anak-anak si Zaid. Ini auladu dia jamak. Ataupun misalnya adalah waladul muslimin ataupun auladul muslimin, al muslimin dia jamak. Jadi dimungkinkan dua-duanya tergantung nanti situasi kondisinya. Jelas? Allah ibarik. Salam dari Abdurrahman semua ikhwan juga Alaihi wa alaikassalam insyaallah. Kemana beliau sakit? habis di darahnya. Masya Allah, syafahullah syifaan ajidan wa irhajidan insyaallah. Di mana nyampeinnya? Di grup Ustaz. Di grup? Iya, di grup ini. Grup ini? Grup tetangga. Oh, kita. Baik insyaallah. Allah ibarik. Berarti mudofilai nggak selalu jalannya kasroh ya Ustaz? Di saat ini Ustaz? Iya, sampai saat ini anggap aja kasroh. Tergantung tanda jarnya, nanti level berikutnya ada insyaallah. Ini Wah, juga, ya. ini di luar ini Ustaz. Ustaz, kalau orang mau pergi umroh perlu dikasih orang nggak Ustaz? Enggak harus. Malah nanti kalau seandainya mungkin nggak harus ya harus. Soalnya nanti kecuali mungkin antum beritahu minta izin soalnya mungkin ada tanggungan antum infokan. Oh gitu. Tapi untuk mengumumkan saya mau umroh, saya mau haji nggak ada syariatnya aslinya. Ya. Nah, justru aslinya itu malah nanti membuka peluang untuk riya. Orang satu kampung, kadang-kadang mau berangkat umroh satu kampung ngiringin berangkat. Kadang-kadang enggak entah ada sunnahnya entah gimana itu kan. Ya anak tahu nggak ada bilang, sunnahnya. Oh ya, Nah. kalau saya mau pergi jauh nih, maafkan ya kalau saya ada salah gitu, doain pulang pergi itu gimana Ustaz? Ya, Ini perlu untuk hati-hati, jaga hati. Oh iya. Nah, Tapi yang mengumumkan itu enggak ada nggak ada. adanya ya, Nah, Ustaz, ya? mungkin ada berkaitan dengan masalah mungkin ada tanggungan amanah Ya. yang perlu untuk segera tunaikan. Ya. Nah, atau mungkin ngasih wasiat apa ke dia. Oh, iya. Mau nanti ini kasih makan kambing anak ya. Itu lain lagi. Iya, Nak mau Ustaz. safar nih. Iya. Itu berlaku untuk semua safar. Oh, iya. Bismillah, kita mulai ya ikhwah. Cair. Mulai dari antum sekarang. Isim fi'il huruf itu. Wah, nah, huruf tayyib. Nanti bahasannya dia huruf ataf nanti. Belum bahasan kita. Nanti harf dia. Tayyib. Apa itu dia apa huruf kosan Ustaz? Nanti bisa huruf ataf, bisa tergantung lafaz sebelumnya. Nah. Bisa ibdaiyah nanti. Antum. Alladzina isim fil huruf. Sim Ustaz. Isim tayyib. Tanda isimnya di mana nih? Bentar Ayudis. Tanda isim di mana Ayudis? Ada di al Ustaz. Ada alnya? Ada alnya. Kita anggap pas dulu aja. Nah, ini dia dari kalimat isim. Nanti isimnya isim mausul nanti. Sahih. Hasan. Ataupun dilihat dari segi namanya, dari segi artinya karena orang-orang artinya. Ataupun mungkin tayyib. Kemudian dari belakang. Kafaru. Berapa kata insyaallah akhi? Nama antum siapa lupa nah? Imam Ustaz. Siapa? Imam. Imam, Imam. Kafaru berapa kata kira-kira? 2.
Dua kata, yang pertama Kafaro. kafaro. Ini kafar, ini isim fi'il huruf. Fi'il. Fi'il, tayyib. Sebentar kita pisah dulu aja. Ini dia adalah fi'il. Antum? Nama antum apa? Endendra apa? Dendi? Dendi siapa? Dendi Saputra. Ini yang kedua apa? Isim fi'il huruf? Isim sahih. Sahih. Ini isim apa namanya nih? Isim dhamir sahih. Ahsant. Ini kalau memang kita pisah. Tapi saat ditanya secara umum kafaru isim fi'il huruf maka dibilang adalah fi'il. Ahsant. Kemudian akh Yusuf. Wa isim fi'il huruf akhi. Huruf, tayyib, ya tadi sudah. Kemudian kadzabu berapa kata nih? Antum masih antum? Dua kata. Ahsan. Antum mau nyoba dulu atau nyimak dulu aja? Ya, nyimak dulu atau nyoba? Coba dulu. Kadzabu ini kalau dipisah jadi dua, kira-kira pemisahnya di mana? Iya, kadzabu dengan wawunya atau kadzaba dengan wawunya. Ahsan. Ini yang kadzaba isim fi'il huruf antum. Fi'il, tahu fi'il dari mana? Cukup satu pertanyaan aja. Antum sekarang tahu fi'il dari mana? Secara artinya, antum dari terjemahan ini mengambil arti kata kadzabu dari mana? Mendustakan. Diawali oleh diakhiri oleh kan, berarti dia adalah kalimat fi'il. Ahsan. Kemudian itu yang kedua apa? Dhamir apa? Alif? Wawu jamaah. Ahsan, dia adalah isim dhamir. Isim dhamir. Ini alifnya ya alif zaidah nih ya ikhwah. Alifnya adalah alif zaidah nanti. Berarti masuk dalam harf zaid. Nah, huruf dia. Kemudian bi ayatina, ini yang online. Akh Yusuf online. Halo. Yusuf, tes. Iya. Ini bi ayatina kira-kira mau antum jadikan berapa kata ini? Dipisah-pisah jadi berapa kata? Bi ayatina. Dua kata? Dua aja atau ada pemisahan yang lain? Kalau seandainya dua, antum mau pisah di mana ini? Bi sama ayatina. Iya, ba sama ayatina. Seandainya mau ana bilang tiga pemisahan, antum bisa di mananya? Bi Ba sendiri kemudian ayat sama tina. Ayat tina. ayah sendiri, Sama tina na. sendiri. Ya. Kayak ayah Sofia dong. Itu dia. Di satu ayat tina. Ayat tina satu sama A satu. Tayyib. Kita nanya yang lain dulu. Reza. Sebentar. Anur. Ustaz. Antum mau memisah gimana aja nih coba? 3 Ustaz. 3 apa aja? Bi Ba, kemudian ayati ayati, sama kemudian nah, Nam. tayyib. Nabi, kemudian ayati, kemudian nan. Ahsan. Kemudian yang Yusuf tadi. Ba ini isim fil huruf akhi. Ba itu Huruf apa? huruf jar. Udah pernah dibahas atau belum? Udah barusan Ustaz. Kapan? Barusan Ustaz. Barusan, tayyib. Dia adalah harful jar. Ahsan. Kemudian ayati. Coba Areza. Halo. Kamu Ustaz. Ini ayati kenapa dikasrahkan akhi? Karena didahului oleh huruf jar Ustaz. Yang berupa Ba. Ba, Huruf jar berupa ahsan tuh. huruf ba. Ahsan. Kemudian Pak Zulfan. Nah, ini kira-kira pembahasan hari ini ada yang sangkut pautnya dengan ayatina enggak? Amtad mudhofun ilaihi domir ma'rifah. Isim ma'rifah. Yang isim ma'rifahnya yang mana? Isim domir. Isim dhamir. Kemudian kalau dibilang ma'rifah, tadi itu antum bilang mudhaf, emang teorinya bagaimana? Nakiro ketemu ma'rifah Ustaz. Aiwan, isim nakira dia bersebelahan atau bertemu dengan isim ma'rifah. Maka itu adalah susunan mudhaf sama mudhaf ilaih. Ahsan. Kemudian ini ini double nih. Ya. Ini double, mau tunjuk lagi nih. Coba antum sekarang.
Nah, ini dibilang mudhaf ilaih. Ini aslinya belum kita bahas, tapi kita mulai munculkan insyaallah. Nah, ini dia mudhaf ilaih tapi kok dibilang nah bukan ayat ini. Nah, tadi Pak Zulfan beliau bilang mudhaf ilaih ini nah ini. Karena ayat isim nakirah, nah isim ma'rifah. Berarti nah sebagai mudhaf ilaih. Iya enggak? Karena dia ma'rifah tadi ini. Ya. Tapi kok bukan ayat ini? Kalau mudhaf ilaih seharusnya dikasrohkan. Kan domir. Ayo, kalau domir, Iya. Isim mabni. ayo Hasan. Perhatikan ya ikhwan. Jadi isim domir keadaan apapun juga dia itu enggak berubah harokatnya. Ini yang disebut isim mabni. Ana ulang bahwa isim domir semua adalah mabni. Artinya permanen adalah harokat huruf terakhirnya. Tidak berubah-ubah walaupun toh aslinya dia itu adalah sebagai mudhofun ilaih. Walaupun toh misalnya didahului oleh huruf jar. Misalnya Anda bilang mararta bina. Engkau bersua dengan kami. Walaupun bina ada ba huruf jarnya tetna aja. Ini yang disebut isim dhamir mabni. Tayyib. Tetapi aslinya di sini ini dia adalah sebagai mudhaf ilaih. Berarti dia menempati posisi jar sebagai mudhaf ilaih. Ahsan. Kemudian antum. Ini mulai kita tambah dikit ya ikhwah. Ulaika. Isim fil huruf. Isim. Ini isimnya isim apa kira? Nam dia isim isyarah. Ini artinya adalah mereka. Nah, mereka itu. Nah, mereka itu. Nah, berarti dia adalah isim isyarah. Ada kata tunjuk itu. Kemudian ashabu antum. Isim fil huruf. Fi'il ashabu fi'il. Ini bisa dilihat terjemahannya. Isim. Ahsan, dia isim untuk mudhaf tar dulu. Kemudian antum Ayudis. Ashabu kalau misalnya Anda bilang seandainya bukan Al-Qur'an nih. Anda bilang ashabun. Seandainya bukan Al-Qur'an. Anda bilang ashabun boleh atau enggak boleh? Boleh. Kalau misalnya ashabun kemudian al-jahim kemudian ashabun Anda bilang ada tanwinnya boleh enggak? Seandainya bukan Al-Qur'an. Boleh? Tapi ini Anda mau gabungkan dengan al-jahim. Boleh enggak? Ashabun al-jahim. Enggak boleh. Ini terlepas dari masalah Al-Qur'annya ya, bukan Al-Qur'an seandainya nih. Tidak bolehnya kenapa? Karena duduknya sebagai mudhaf. Aiyah, mudhaf enggak boleh ada Tanwin atau al. tanwin ataupun al-ahsan. Kemudian antum akhi Imam. Al-jahimi isim fil huruf. Isim atau isim dari mana? Ada lam, cukup satu aja. Kemudian ada tanda isim yang lain? Apa itu? Maknanya ahsan. Yusuf, ada tanda isim yang lain? Di akhir kasrah kemudian cukup. Ayam. Kemudian antum al-jahimi kenapa dikasrahkan? Iya, dia sebagai mudhaf ilaih. Ananya antum sekarang Syahr. Tadi untuk mudhaf ilaih ini kaedahnya permanen tentang kemajrurannya tetap dibaca jar ataukah ada kondisi yang lain? Untuk yang mudhaf ilaih. Tidak permanen ada Yang mudhaf ilaihnya doang. Permanen tetap dijarkan ataukah dimungkinkan tanpa jar? Mudhaf ilaih senantiasa jar ataukah dimungkinkan selain jar? bisa selain jar. Yakin mudhaf ilaih? Ana bilang mudhaf ilaih bukan mudhafnya loh. Iya, Ustaz. Bisa selain jar? Bisa selain Oh, enggak, Ustaz. Enggak. Berarti senantiasa Selalu jar. selalu jar. Antum setuju Untuk yang mudhafnya? Iya, santuma. Jadi al-jahimi dia sebagai mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih dia senantiasa jar. Berarti ini adalah kaidah tetap dalam ilmu nahwu ats-tsawabit an-nahwiyah bahwa mudhaf ilaih itu dia senantiasa jar. Sedangkan untuk yang mudhafnya kadang jar, kadang tidak jar. Ahsan insyaallah. Nanti mohon diingatkan untuk pekan depan kita mulai dari yang online dulu. Ini sekarang yang online ini enggak kebagian lagi nih. Jadi cuma sekali lewatan doang. Nah, kalau jar itu ya Nah. dibacanya apa namanya itu alal jar gitu ya, alal kasroh gitu ya, apa namanya
Irobnya gimana tuh Ustaz? Yang mana nih? Kalau yang mudhof ilaih yang jar itu yang udah pasti jar itu Oh, berarti majrur. majrur ya. Iya, Nah, majrur. tapi kalau dia domir apa namanya Ustaz? Apa disebut? Fi mahalli. Apa hali? Fi mahalli jarri. Kayak misalnya ana bilang marartu bibnihi. Ana bersua dengan anaknya. Ya. Kata hak di situ bibnihi Ya. itu dia adalah mudhafun ilaih, dia adalah ismu dhamir mabniyun al kasri fi mahal jarri mudhaf ilaih. Dia dalam posisi jar sebagai suatu mudhaf ilaih. Ataupun misalnya ana bilang marartu bibnika. Marartu bibnika. Ana melewati anak laki-lakimu. Maka di situ adalah dia dhamirun mabniyun alal fathi fi mahal jarri mudhafun ilaih. Nah, berarti posisi jar sebagai mudhaf ilaih. Allahu a'lam. Ada yang lain? Monggo ya, ini waktu sudah habis, sudah lewat 1/4 jam. Barangkali ada yang tanyakan, silakan. Nanti jangan lupa tadi yang belum setoran kosakata, nanti habis ini langsung setoran insyaallah. Oh, kalau berarti kosakata itu yang tertera di sini gitu ya Ustaz. Bukan kosakata Iya, kan ada yang dimasukin. yang ada dalam kamus. Iya, dalam kamus yang dimasukin di grup apa? Yang di sini. Oh, di Yang sini. ini. Iya. Oh, itu. Iya, ini satu kata ini. Nggak Kosakata ini mufradat ini. Oh, gitu. Bahasa Indonesianya apa? Ya kosakata. Apaan bahasa Kan tadi Indonesia? kan ada yang masukin ke grup. Ya ini yang dimasukin. Oh, ini ya. Iya, mungkin Kata cetakannya pikir beda. Yang di dalam yang Enggak. foto itu aja yang dihafal gitu. Enggak. Nah. Sudah insyaallah ya ikhwah ya. Yang belum sebentar, yang setoran yang online dulu nih, yang belum setoran nih. Udah siap ya ikhwah yang setoran? Ya, Ustaz. Coba ayo Yusuf, antum apa akhi? Burfatun. Apa itu? Burfatun itu pintu. Yakin? Burfatun jendela. Jendela nafidatun. Oh, burfatun. Kalau bafun ya? Ruang, ghurfatun ruang ataupun kamar. Nah, antum merujuk lagi pekan depan insyaallah. Ghurfatun jamaknya ghuraf artinya adalah ruang ataupun kamar. Kemudian Ahnur, udah punya antum akhi? Halo. Nah, Ustaz. Udah ngapalin antum belum? Udah sedikit Ustaz, tapi udah disebut tadi. Mana? Burfatun Ustaz. Iya udah. Mana atau kamar? Tayyib Areza, antum? Babun. Apa? Babun, pintu. Iya, pintu. Pak Zulfan. Nah, Ustaz. Sabakun jamuhu sababiku. Apa itu? Ventilasi. Ventilasi. Subbakun kali. Sabakun. Tayyib bisa, naam. Allah yubarik fiik. Cukup insyaallah ya, tutup dulu ya. Nanti yang teman-teman yang belum setoran bisa langsung insyaallah. Kita cukup sekian insyaallah ya ikhwah untuk pertemuan kita kali ini. Nanti ini rekamannya upload di YouTube nanti insyaallah nasir ke antum, termasuk inti surat-surat hari ini. Nanti insyaallah kita kirim insyaallah. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ustaz. wabarakatuh. Ya, kalau Wa iyyakum insyaallah. Antum udah antum syahr tadi? Udah belum tadi? Setorannya udah? Apa antum? Apa? Yang mana Ustaz? Yang di kamus. Pintu babun. Iya, pintu, tayyib. Antum apa nih? Nafidatun apa? Jendela, tayyib. Yang antum yang dulu. Ayo. Apa? Apa sakun? Atap antum? Apa artinya? Iya, nanti jawabannya nawafidu tanpa tanwin. Nah, antum? Udah atau udah belum? Ya antum aja coba. Apa artinya? Masuk, ahsan. Udah semua ya? Alhamdulillah. Ini pertemuan keberapa? Keempat? Ya. Sena, mana Sena?
Mas Sina. Masih ada ketemu di masjid Ustaz. Iya. Mungkin kemarin katanya. Iya. Kapan di sini katanya sih. Dia mau antar mertuanya. Oh. Dia menetap di mana dia? Kan bulan Ramadan nanti ada rotasi. Ini nanti baru Ana mau kumpul sama teman-teman. Nanti insya Allah mungkin insya Allah ada daurah. Iya Bun ya. Insya Allah ada daurah ya. Kalau nggak Al-Quran tajwid mungkin nanti qiraat Allah alam. Bersanad insya Allah. Nanti masih kita pilihkan kitabnya. Insya Allah. Ustaz. Ini di luar kajian ya, Ustaz. Nah, Fadal. Oh, masalah utang, Ustaz. Utang nah. Utang 3 bulan. Nah. Terus kalau kita minta sama mereka, ganti dengan emas. Nah, Itu pada dasarnya kan nggak boleh, Ustaz ya? nggak boleh. Nggak boleh, karena Nah. kalau emas itu kan tangan dengan tangan, Nah. yadan dengan yadan. Ya, Ustaz ya? Nah, Kalau dikonversi ke emas kan nanti takut ada berlebih atau berkurang gitu. Iya. Nah, ini utang kalau itu kan udah oh sepakat teman-teman semua. yang mau jalan bisa. Nah, Itu kan udah sepakat semua ya, Ustaz ya. nah. Nah, tapi utang yang menyangkut 10 tahun, 15 tahun. Nah, ya Allah bersama. Insya Allah. atau yang lebih dinamakan dengan hutang inflasi gitu. Nah, saya beberapa kali dengar ceramahnya Ustadz Irwandi Tirmizi. Udah cukup. Jadi dia bisa dikonversi ke emas kalau inflasinya itu lebih dari 30%. Itu dia ngambil pendapat dari fatwa Oki katanya Ustaz. Iya. Nah, Ustaz udah pernah dengar itu belum? Nah, itu maksud saya. Nah, kalau udah ada pernah dengar, Udah apa cukup namanya? ikut Ustaz Irwandi. Fatwa Oki itu ada nomor-nomornya nggak Ustaz? Tinggal cari di internet fatwanya. Nggak ada. Ustaz. Bahasa Arab udah nyari. Udah. Soalnya apa namanya? Kemungkinan ada tentang masalah apa persatuan ulama dunia. Soalnya ada Ustadz yang saya kasih tahu itu dia nggak terima gitu Ustadz. Nah, nggak terima dengan dengan Ustadz Irwandi menukil dari ulama Oki itu dia nggak terima. Itu hak dia. Iya. Gitu Ya nanti maksudnya. antum Kenapa, ikutin ustadz yang memang dia itu fun di bidangnya. Iya. Mm. Iya. Karena untuk model-model begini nggak bisa tanyakan sembarang ustadz. Iya. Iya. Nah, nggak, soalnya kenapa saya tanya begitu, kenapa saya bantah? Karena dia menjawab pertanyaan jemaah, dia bilang nggak boleh. Nah, saya kan dapat hujah dari orang yang berkompeten gitu loh Ustaz. Nah, Dia nggak terima, nggak bisa karena dia berdasarkan dari hukum asal gitu, hukum asal kalau duit itu ya sama duit dulu itu berapa ya dibayar segitu, kalau ada pertambahan ya itu berarti haram, kalau diganti sama emas berarti nggak boleh, soalnya emas ya sama emas ya, itu dia berangkat hujahnya dari hukum asal gitu. Nah, saya kasih karena ini kemungkinan yang ustadz kedua tadi yang antum sebutin itu karena apa kehati-hatiannya aja. Oh, betul. Iya, kehati-hatiannya kita menggunakan hukum asalnya. Iya. Kalau kelebihan berarti dia riba. Iya. Nah. Kalau emas bayar emas, kalau uang bayar dengan uang. Iya. Kalau seandainya mau dibayar dengan emas, maka nanti perlu untuk mencari konversi terlebih dahulu baru kemudian dibayarkan. Iya. Kalau enggak nanti ada unsur ribanya. Masalahnya dia mendesak saya kalau ada tulisan fatwa Oki itu mana kayak gitu. Terus ya saya tunggu aja tuh kalau saya ketemu Ustaz Irwandi saya minta sama dia. Tapi kalau saya pakai Yang jelas berbahasa Arab. iya, enggak, maksud saya begini. Kalau seandainya kalau dia bertenang hati itu, dia bisa aja kan dia Ustaz, jadi dia bisa punya jaringan Ustaz. Oh ya, ini saya ada pertanyaan dari jemaah saya ini begini, dia dapat nukilan dari ini, dia bisa aja, nggak perlu dia mendesak saya. Tapi kalau dia mendesak saya tunggu aja, ntar kalau saya udah ketemu sama Ustaz Irwandi itu pas kajian muamalah ketempat itu aja saya jawab lagi. Beliau ada kajian di mana beliau? Ya Pak. Ustaz Irwandi. Di sana Roja kan dia. Ada rutin di sana? Oh, online ada online beliau di TV. Ya, dari itu yang susah nelfon Ustaz. Oh iya, rebutan ya. Ya, bisa rebutan harus ketemu dia.
Kadang di sono kajiannya di